Jadi di video sebelumnya ada Sobat Aksoro yang nanya nih tentang tips copywriting untuk bisnis. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, banyak nih teman-teman di antara kita yang kadang masih kebalik-balik gitu antara copywriting dan content writing. Ya emang sama-sama menulis gitu ya, tapi ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan loh di sini. Nah, supaya nggak salah lagi, kita perhatiin lebih jauh yuk perbedaan antara copywriting dan content writing. Oke, perbedaan yang pertama adalah media. Ya benar. Jadi media yang digunakan oleh seorang copywriter biasanya adalah media-media komersial gitu ya. Pembaca copy tersebut itu hanya memiliki waktu yang singkat. Misalnya nih, di media-media seperti billboard, poster, web banner, sosial media ad, katalog produk, dan berbagai media komersial lainnya. Gak cuma dalam bentuk tulisan nih, biasanya produk-produk dari seorang copywriter ini bisa kita temukan di iklan radio atau iklan TV seperti itu. Jadi tidak hanya tertulis, bisa juga dinarasikan oleh seseorang. Nah, bedanya dengan content writer. Biasanya media yang digunakan oleh seorang content writer ini sifatnya bisa dibaca dengan waktu yang cukup lama dan bisa dinikmati lagi lain waktu gitu dengan lebih mudah. Seperti artikel di web atau mungkin di koran, tulisan di majalah, atau mungkin yang paling sering ya sekarang itu adalah postingan di sosial media. Lalu yang kedua yaitu perbedaan di proses kerjanya. Nah, kalau content writer ini biasanya melakukan riset tentang topik dan tren apa aja sih yang lagi diminati sebelum dia mulai menulis. Orang-orang tuh lagi suka bahas apa sih, obrolannya apa, trennya apa, topiknya tentang apa. Nah, sedangkan content writer biasanya dia akan melakukan analisis dari kebutuhan pelanggan atau target marketnya dan tren copy apa aja sih yang lagi booming sekarang. Jadi lebih mengerucut gitu ya, jadi lebih spesifik hal apa sih yang lagi disukai dengan target market kita. Next, yang ketiga adalah isinya. Salah satu ciri-ciri produk dari seorang copywriter adalah bentuk tulisan yang cenderung lebih pendek-pendek. Biasanya bisa berupa headline, slogan, atau tagline suatu produk atau brand tertentu. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing kan dengan misalnya slogan ini. Think different. Ada yang bisa nebak itu brand apa? Atau mungkin bagi yang tahu-tahu aja nih ya, ada tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Ayo, siapa yang sering ke sana? Tagline-tagline sejenis ini adalah salah satu contoh dari produk seorang copywriter. Sedangkan seorang content writer biasanya dia itu menggunakan tulisan-tulisan yang lebih panjang, lebih lengkap, dan lebih detail. Biasanya konten-konten yang ditulis oleh content writer ini sifatnya informatif, edukatif, atau engaging, memberikan suatu informasi kepada audiensnya tanpa melakukan persuasi secara langsung. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini merupakan hal yang membuat ini menjadi berbeda gitu. Pembeda yang paling mendasar antara copywriting dan content writing. Tulisan-tulisan yang biasanya dihasilkan oleh seorang copywriter itu sifatnya komersil. Misalnya untuk melakukan pembelian produk tertentu atau mungkin mengajak orang-orang untuk terlibat dalam suatu campaign yang dibikin. Dan ini biasanya berkaitan dengan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Nah, di sisi lain, biasanya tulisan yang dibuat oleh seorang content writer itu nggak hanya untuk tujuan komersial aja. Nah, gimana? Jadi walaupun sama-sama menulis ya, tapi prakteknya di lapangan ini bisa sangat berbeda loh. Dan emang biasanya seseorang yang bergerak di bidang tulis menulis ini dituntut untuk bisa menguasai keduanya. Dia juga sebagai copywriter yang menghasilkan tulisan-tulisan untuk persuasi gitu, dan juga sebagai content writer yang sifatnya lebih edukatif dan informatif. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang copywriting di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya.